Ya, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita membedah dulu apa itu fi'il. Dalam bahasa Arab, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau perbuatan yang berkaitan dengan waktu. Waktu tersebut dapat berupa masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang, maupun bentuk perintah. Karena itu fi'il dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga yaitu fi'il amr. Ya, dari ketiga fi'il tersebut kita harus bedah satu persatu dulu, apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari', dan apa itu fi'il amr. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi atau yang sudah dilakukan pada masa lampau. Contohnya kataba. Kataba di sini artinya adalah dia telah menulis. Contoh lainnya yaitu ada dhahaba yang artinya dia telah pergi, dan ada qara'a, dia telah membaca. Nah, contoh dalam masuk kalimat. Contoh masuk kalimat yaitu kataba at-thalibu. At-darsu. Ini contoh kalimat. Contoh kalimat yaitu katabat thalibud darsu, yang artinya mahasiswa itu telah menulis pelajaran. Pada kalimat tersebut pekerjaan menulis sudah selesai dilakukan, sehingga menggunakan fi'il madhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri utama fi'il madhi adalah menunjukkan kejadian yang sudah berlalu. Dan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu fi'il mudhari'. Apa sih itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan dilakukan. Ciri yang paling mudah dikenali adalah diawali salah satu huruf alif, nun, ya, ta, atau sering disingkat anaitu. Contohnya yaktubu, yang artinya akan menulis. Contoh lainnya adalah yadhabu, akan atau sedang pergi. Ada yaqra'u, akan atau sedang membaca. Contoh masuk dalam kalimat. Dan contohnya yaktubut thalibu, yaktubut thalibul wajibu, yang artinya mahasiswa itu sudah menulis tugas. Nah, karena pekerjaan masih berlangsung atau belum selesai, maka digunakan fi'il mudhari'. Yang pembahasan selanjutnya yaitu fi'il amr. Fi'il amr merupakan kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau meminta seseorang melakukan suatu pekerjaan. Contohnya uktub.
Contohnya yaitu uktub, yang artinya tulislah. Contoh lainnya ya ada ikra, ada idhab, yang artinya bacalah dan pergilah. Coba kita masukkan ke dalam kalimat. Contohnya yaitu ikra'ul Quran. Yang artinya adalah bacalah Al-Quran itu. Jadi setiap kali kita menemukan kata kerja yang bermakna perintah, maka kata tersebut termasuk fi'il amr. Sekarang masuk ke dalam perbedaan fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari serta fi'il amr. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh dari satu akar kata yang sama. Seperti kata kataba tadi. Kataba berarti telah menulis, ini termasuk fi'il madhi. Yaktubu artinya akan menulis, akan atau sedang menulis, ini termasuk fi'il mudhari. Dan uktub berarti tulislah, ini termasuk fi'il amr. Perbedaannya terletak pada waktu dan fungsi penggunaannya. Bahasan selanjutnya yaitu fi'il mabni ma'lum. Mabni ma'lum berarti kata kerja yang pelakunya diketahui atau disebutkan dalam kalimat. Contohnya kataba Zaidun risalah, yang artinya Zaid menulis surat. Nah, pada kalimat tersebut kita mengetahui siapa yang melakukan pekerjaan, yaitu Zaid. Nah, karena pelakunya jelas, maka kalimat tersebut disebut fi'il mabni ma'lum atau bentuk aktif. Contoh lain ada akalal waladut tufahah, yang artinya anak tersebut memakan apel. Pelakunya jelas, yaitu anak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang pelakunya tidak diketahui atau memang tidak disebutkan. Contohnya, nah ini contoh dari kalimat aktifnya. Dari kalimat aktif tadi kataba Zaidun risalah, artinya Zaid menulis surat. Jika diubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi kitabatur risalah, kutibatur risalah. Yang artinya surat itu telah ditulis. Nah, pada kalimat kedua ini kita tidak mengetahui siapa yang menulis surat tersebut. Karena pelakunya tidak disebutkan, maka kalimat tersebut termasuk fi'il mabni majhul. Dalam bahasa Indonesia, bentuk ini sama seperti kalimat pasif. Misalnya, Ali menulis buku. Ini Ali menulis buku masuk ke dalam fi'il mabni ma'lum. Sedangkan buku itu telah ditulis. Nah, itu masuk ke dalam fi'il mabni majhul. Kalimat kedua tidak menyebutkan siapa pelakunya. Sedangkan sekarang masuk ke dalam perbedaan mabni ma'lum dan mabni majhul. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita bandingkan. Pada mabni ma'lum, pelaku diketahui dan menggunakan fa'il. Sedangkan pada mabni majhul, pelaku tidak disebutkan atau tidak diketahui dan objek berubah menjadi naibul fa'il. Jadi perbedaan utamanya terletak pada ada atau tidaknya pelaku dalam kalimat. Sekarang kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, fi'il madhi menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi atau yang terjadi masa lampau. Yang kedua, fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan dilakukan.
Dan yang ketiga yaitu fi'il amr, menunjukkan perintah. Keempat, fi'il mabni ma'lum, merupakan kata kerja yang pelakunya diketahui. Dan yang kelima adalah fi'il mabni majhul, merupakan kata kerja yang pelakunya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Dalam memahami kelima bentuk fi'il ini sangat penting karena menjadi dasar dalam mempelajari ilmu nahwu dan memahami teks-teks berbahasa Arab, termasuk Al-Quran dan hadis. I just had to let you know you're